Oke guys, kami udah di depan pintu ruko yang dua alamat Terbengkalai. Mungkin lebih jelasnya kita langsung tanya ke AP aja karena dia yang izin dan nanya-nanya, sempat komunikasi juga sama penjaga di sini. Gimana, Bet? Tadi aku udah tanya-tanya sama penjaga di sini. Gedung ini udah terbengkalai 11 tahun yang belasan tahun. Terus kata bapaknya itu, dia itu sering nampak ada serban putih di situ. Apa? Serban putih. Serban putih. Sorban. Nah, sorban putih di situ. Ya, sorban. Baru yang di sana dia nengok Jin, badannya besar, tapi dia duduk hitam, duduk situ. Terus di sebelah mana? ada di dalam sini, Bang. Oh, dalam lorong dalam sini. Terus ini di atas ini kan ada yang kaca pecah tuh. Iya, tahu. Nah, di situ dia nampak kepala nengokin dia di situ. Baru kayak ada orang batu dekat pos itu, orang jalan batu dekat pos, tapi bapak tengok itu nggak ada orang. Berarti dia seperti digangguin juga. Iya, digangguin. Sering diganggu berarti. Katanya itu banyak sih yang penjaga sini cuma tahan 2 bulan, sebulan. Kalau bapak itu udah berapa lama? Bapak tuh udah lumayan lama, Pak. Oh, berarti bapak itu yang paling bertahan, bertahan, paling bertahan. Ya, bertahan. Oke guys, mungkin untuk selanjutnya kita gali misteri yang ada di sini. Apa-apa saja yang sudah terjadi, kita lanjut masuk ke dalam. Oke, kita sudah masuk di salah satu ruangan. Tempat ini bisa dibilang workshop, kayak workshop tidak terpakai lagi. Dan di belakang ini ada pintu. Kita belum lihat untuk di belakang ini pintunya ngarahnya kemana, entah semak atau apa. Semak. Ada lubang atau ruang itu. Jadi kayak untuk tempat ini sekarang ini dirasain kayak lebih sesak nafas. Ya, sesak ini dari tadi sakit. Untuk penyambutannya dari pertama masuk itu dingin, sekarang udah mulai hangat. Kalau untuk topik ini jadi dia juga suka dengan kendaraan dengan itu ini betul sih kata abang, sesak, muda, malah itu pusing. Tapi tangan aku ini dingin. sama ini kondisi. Ini yang makanya kenapa dingin? Sekarang untuk AP untuk pengecekan tadi sore ya. Aku ngecek ya. Tadi sore itu Ngecek nih dari pertama kami ngecek sini dulu. Terus pas aku masuk dari pintu itu, yang ada pintu itu kan, masuk sini itu masuk panas tuh. Awalnya. Oh, masuk panas, baru pinggang panas. Terus untuk kita bicara aura yang dirasain dari sore kamu ngecek sini dan malam, apa bedanya? lebih gila malam. Lebih gila malam. Nah, itulah yang disampaikan topik tadi. Sepertinya kita memang walaupun kita sudah izin, mereka tetap tidak menerima kedatangan kita di sini. Pasti. Suka. Nggak ada satupun yang menerima kedatangan kita. Baik. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan coba berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Mungkin dari tim atau kawan-kawan yang depan. Yang udah Kalau bisa kita sambung dulu untuk masalah misteri sejarah yang ada di tempat ini. Iya. Kenapa bisa terbengkalai? Kalau tempat ini dia baru sebenarnya dibuat dia. Ini lagi. Tapi berapa ruko ini mau kosong? Cuma ruko sebelah itu. Cuma ruko sebelah aja. Satu lagi nih, mobil sebelah pernah tiba-tiba hidup sendiri. Tuh, Wah, ada bilang. ngerinya itu. Kalau untuk sosok korin yang abang dapat satu itu ada di pojok kanan atas. Satu lagi ada yang di lantai 2. Yang tadi yang Ape bilang Dia di pintu yang nunjukin kepala itu Itu dia. itu kalau yang abang perhatiin itu
dia laki-laki. Itu aja. Mungkin ada yang lain. Kalau untuk jin-jinnya nggak usah disebut lagi. Di sini macam memang sarang jin, karena udah belasan tahun. Karena depan itu jalannya angker bang. Sering ada tabrak-tabrakan. Iya. Oke guys, jadi aku Eko Akmal di atas, nanti atas, tim yang lain di bawah. Tempatnya oke, cuman kita belum tahu energi negatif yang ngebendung ini kejamnya kenapa. Ini sudah berapa tahun? Belasan tahun semua. Belasan tahun. Aku dapat sosok, tapi dia tuh kayak lebih ke menutup mukanya, nggak tahu kenapa. Terus kepalanya tuh kayak hancur, tapi nggak pecah. Coba kita tes gambar sosok itu. Yang abang dapat tadi kan sosok di Korea itu gimana itu? Lebih ke marah. Dia lagi ketawa. Ketawanya kayak ketawa jahat gitu. Tahu ngijit. Iya, kayak jahat. Sebelumnya memang ada orang-orang yang datang ke sini ingin mencari tahu, cuman kayak lebih dihalang sama yang tadi jin yang ini, yang di sebelah kanan. Yang keras ketawanya percaya dia perempuan, ya seperti yang bisa kita bilang kuntilanak, cuman energinya luar biasa. Panas. Iya, panas. Dari tadi dia Ini topik udah pada sosok jin. Permisi. Permisi. Jadi topik ini tiba-tiba masuk ini juga tahan lagi memang ngeri sih. Permisi, bisa kita berdialog atau berbicara sebentar? Nah, tiba-tiba Oke, boleh bisa kita dialog sebentar. Kalau boleh tahu kamu dari sebelah mana? bisa berinteraksi sebentar. Bisa kita berbicara sebentar? Oh, kami hamba Allah. Kami hanya manusia biasa datang ke sini. Cuma ingin mencari tahu, melakukan penelusuran tentang apa saja yang ada di tempat ini dan kenapa tempat ini menjadi seperti ini. Dan banyak juga seperti penjaga-penjaga ini merasakan gangguan-gangguan dengan makhluk. Mohon maaf nih, kalau saya boleh tahu, kamu udah berapa lama di sini? Oh, kamu tuan tanah. Berarti kamu tahu sejarah kenapa ruko-ruko ini bisa kosong ini? Bisa dijelaskan sebentar? Ada sedikit permasalahan. Contohnya permasalahan apa itu ya? Perdebatan manusia tentang tanah atau gimana? Memperebutkan lahan. Oh, memperebutkan lahan. Berarti bisa dibilang lahan ini sengketa. Iya. Ya. Dan kami ini posisinya sekarang berada di mana? Tempat kamu, di belakang, sebelah sana. Oh, di atas. Apakah yang dibilang sama penjaga di sini sering menampakkan wujud? Tidak, bukan. Banyak nggak orang datang ke sini untuk kayak menuntut ilmu atau berbuat yang salah yang tidak diinginkan?
Banyak sekali. Oh, seperti contohnya mesum. Oh, berarti ini kayak di tempat. Ya, di belakang tempat. Iya, tapi bapak tuh selalu Ini mau bertanya. Tadi teman saya sempat menjelaskan sama penjaga ini. Kalau boleh tahu, siapa yang berkorban sebelah sana? ya. Oh, kamu yang di sebelah sana? Kami yang bisa dibilang dulu yang melakukan wujud. Kami boleh tahu nih, kamu tahu nggak Sarwana Putih di sebelah sana, dekat pohon beringin sana? Salah satu kiai. Yang tidak, Anas. bentuk. Udah kalau itu keluar. Terima kasih informasinya. Jangan buat-buat yang nggak senang. Ya, Mungkin kumpulkan lagi. Nah, karena jadi bisa berdua. Kenapa? Bisa berbicara sebentar. Oh ini Oke, jadi topik sudah kita keluarkan dari salah satu sosok tuan tanah di sini. Dan langsung baru pada saat mau keluar langsung disambar lagi sama Bici, lain. kamu dari sebelah? Tenang. Kamu nggak usah bergerak. Oh yang kamu ambil itu. Kenapa kamu Begini dengan bapak itu. untuk buat ngikutin Bapak itu atau gimana? jadi Kalau boleh tahu kamu sudah berapa lama? puluhan tahun. Puluhan tahun ya. Selama puluhan tahun di sini, apa saja hal yang sudah kamu perbuat di tempat ini? Siapa yang memberikan kamu darah? Manusia. Tujuannya dia memberikan darah itu apa? Untuk membunuh orang. Itu bisa memang. Terus kalau kamu memberikan darah pada manusia itu, apa yang kamu berikan ke dia? Udah kamu di situ aja, mau bergerak. Nggak ada urusan. Maksudnya gimana? Nggak ada urusan. Bukan. Satu apa nih? Salah satu apa? Ya, salah satu apa? Masih disebutkan. Sudah sering kali dia memberikan darah? Tidak, hanya seperlunya saja. Terus mereka memberikan kamu darah, apa yang kamu berikan kepada mereka? Keris kecil. Itu dalam bentuk nyata atau goib? Goib. Terus untuk penggunaannya gimana? Oh, jadi prosedur. Secara goib ya. Itu yang datang ke kamu sudah beberapa orang? 3 orang. Tujuannya sama, untuk membunuh orang. Kamu
tidak suka ada bangunan. Enggak, di situ itu teman-teman itu semua. Apa gimana? Karena dia pernah menegur salah satu orang. Oh, Jadi tempat sini sama ya tadi Bang Toto ini juga. berarti ada salah satu memang yang pernah tegur. Kamu kenal dengan penjaga yang depan sana? Yang ditemukan. Apa kamu pernah mengganggu dia? Ini kayaknya jadi nggak. Tapi sebenarnya kayak orang tuh datang ke dia minta. Ya. Yang sering. Yang di sana yang sering mengganggu. Oh, yang sering buat tabrak-tabrakan di jalan itu. Oke, sebelumnya kamu tahu yang bersorban itu? Sorban putih. Susah. Tolong pegang dulu. Tolong bantu. Yang belakang tolong. Bawa belakang aja dulu. Jadi ini kita udah Bang Wawan udah menggambarkan dua sosok ya Bang yang ada di sini ya. Yang menurut Bang Wawan ini mungkin menarik nih. Jadi sosok ini kayak dia mau berpergian, terus yang aku dapat jelas sekali kecelakaan. Cuman ada kebakaran, entah mobil yang meledak. Kita nggak bisa gali lebih dalam, kita ke bawah aja nanti. Terus yang ini tuh pocong, tapi pocong ini itu paru-paru. Gak ada badannya gitu ya Bang? Nggak ada badan, nggak ada Cuman tangan. dalaman gitu, organ dalam aja ya. Kaki nggak ada, jadi organ dalam sama mukanya. Kita nggak tahu penyebabnya apa. Oke, kita bawa dari gunung. Mungkin salah satu apa? Sudah buat. Setiap kita menanyakan Tentang sorban ini, karena mereka kayak Ada enggak ini ya. Ya yang gini langsung tolak sama dia. Kayak sosok mungkin yang sorban ini nggak mau digali. Atau dia kayaknya seperti yang dituakan di sini, yang disegani di tempat ini sorban itu. Itu jin yang kenapa di belakang itu? itu yang di situ yang dinampak Yang di belakang itu. Kita Duduk kita Sarawak dulu ya. Jadi untuk di tempat ini pertama kali kami datang dan pertama kali kami eksplor di sini, tempatnya sangat menarik sebenarnya. Apalagi kita menggali tentang yang bersorban. susah kayak ada Iya, kayak untuk mendapatkan informasinya itu dia belum mau buka pintunya untuk digali informasi. betul Itu aja sebenarnya. atau dia memang nggak mau Mungkin kita coba sekali lagi berinteraksi dengan kalau bisa Korin, ya kita gali juga informasi tentang Korin yang ada di sini. tapi itu suruh kunci aja di situ Mungkin dari tim ada yang ada yang dengan terkoneksi Korin di sini. yang ada kontak itu sama penduduk di sini bisa langsung buka aja Randa. Iya. Tapi sebelum buka sini Bang. Gimana? Ada? Belum ada sih. Ini ada mungkin kita coba buka sebenarnya. Taksi sama yang tadi ngomongin taksi. Ngomong pun lagi dulu panas kan. Tapi di sana lebih panas. Nama. Bisa berbicara sebentar? Mbak. Ini ya apa? Kamu sudah berapa lama di sini? Kalau kami boleh tahu. 15 tahun. Terus kamu di sini ngapain aja?
sering menampakkan wujud tergantung. Kamu yang meninggalnya kenapa ini? Kecelakaan di mana? Depan? Iya. Kamu kecelakaan di depan. Ada kambing. Iya. Bisa? Kamu kecelakaan itu beradu gitu motor kamu. Sosok ini yang suka ketemu. Jadi kamu kenapa waktu saya kecelakaan? Apa yang kamu pikirin? Aja. Beradu gitu ya namanya. Iya, soalnya dia tuh kayak gini, dia mau sama-sama angkat lagi tadi. Langsung. Berarti kambing. Iya, itu kambing. Memang jalannya Emang dulu tuh enggak nyatu atau gimana? Hah? Satu masih yang dulu. masih Oh, dulu masih nyatu. gini, masih sebelah itu. Makanya dibilang itu depan itu angker. Ada pokok beringin di sini lah, ditebang. Besoknya orang yang sakit seminggu bisa meninggal. Iya, tahu? Jadi ini sosok bisa dibilang kuntilanak. Udah lama juga di sini 15 tahun dia mungkin kecelakaan dengan jalan. Bisa keluar dari sini. Bisa keluar dari sini. Nyaman. Oh, jadi Gak ada sosok siksaan ini- di sini. Gak ada siksaan di sini. Dan Berarti dia tenang-tenang aja. Jadi kamu masih ingat nggak nama kamu siapa? Nama. Iya, nama. Oh, udah ingat lagi ya. Rina. Kamu sebelum meninggal ya, namanya siapa? Namanya apa? Umurnya berapa? 21 ya masing-masing. Jadi sebelum apa Dia meninggal, langsung lari ke sini. Iya, langsung lari ke sini. Langsung lari ke sini gitu. jadi ini nyaman aja di sini gitu. Nyaman gitu. Kayak nggak ada siksaan gitu. Mereka di sini kayak nggak ini lah. Kayak nggak ada yang nggak ada ganggu. Jadi kalau siapa mau masuk, siapa yang mau keluar gitu aja gitu. Kayak udah gitu serah oleh. Asalkan jangan buat rusuh aja di sini. Gitu. Ya, sama siapa? Coba. Sama siapa? Gini Mbak, ini kamu kenal sama sosoknya? Iya. Ya. Kenal. Kenapa dia? Dia yang sering ngomong. Dia mau masuk. Aku udah pernah. Berdua. Ini yang mau masuk yang belakang itu kan ke sini. Iya, datang lagi. Panas banget. Terima kasih. Apa yang ingin kamu sampaikan? Pulang. Saya kali akan pulang. Hah? Untuk apa kamu kesini? Mencari informasi misteri tempat ini karena di kasus-kasusnya banyak yang sering nampak ini. Di depan.
Banyak sekali. Ya. Banyak yang mati di sana. Mereka. Tapi kamu mau di sini dulu gimana? Orang putih tadi. Kenapa? Itu di sana mereka. Mereka lebih tahu. Jadi kalian nggak tahu juga di sini, Jin. Oh, jadi kamu cuma menjaga di sebelah sini aja. Udah berapa lama menjaga di sebelah sini? Belasan tahun. Sebelum ini beroperasi atau udah jalan ini? Oh, masih jalan. Tapi ditutup gara-gara cuma sebelah sana yang bertahan. Ini ditutupnya gara-gara apa ya? Oh, yang tadi. Ya, sangat. Ya udah, terima kasih informasinya. Ada lagi yang kamu ingin sampaikan? Jika kami selesai, kami pasti akan pulang. Iya, nanti memang rencananya mau ke sana. Akan hancur kami di sana. Oke, boleh kembali. Oke, kamu boleh keluar. Oke. Oke guys, tadi si Ape memasukkan dari sosok yang di belakang. Mungkin tempat ini memang lebih seru untuk digali misteri. Dan selama kita melakukan tadi penelusuran, Wawan sudah mendapatkan satu sosok. Ada beberapa sosok? Dua. Ada dua sosok yang digambar. Mungkin sudah selesai, bisa ditunjukkan gambarnya. Dan Wawan bisa menjelaskan. Nah ini bang, sebelum aku nanya gambar ini, kan tadi masuk sosok perempuan. Iya. Jadi dia kecelakaan, meninggal di tepat depan sana. Waktu masih satu jalur. Masih satu, oh berarti Masih satu jalur, ya kan? Makanya dia bisa ngadu kambing gitu. Sebenarnya sama tadi kan aku rekod nanti dilihat itu ya memang mungkin udah masuk. Jadi waktu kami gambar ya memang di kecelakaan. mungkin. Kepalanya pecah. Oh mungkin ini sosok yang dimasuk ke model tadi. Kami jelasin di atas waktu aku Akmal. Mungkin sosok tadi yang itu masuk sudah dijelasin. Bisa dijelasin di juga. sama Wawan. Ya terus dia tuh ada ngalami suatu ledakan tapi kecil aja. Itu kayaknya ledakan kepala. Kepala meledak. Kepala meledak, dipijak mobil itu suaranya macam. Jadi kayak ledakan gitu, terus nah gini lah, jadi bajunya udah hancur, cuman tinggal ikatan gini aja. Yang hitam ini kayak api yang udah gosong, maksudnya terbakar dia. Gitu. Jadi yang kami tadi sempat dia masuk ke kamar tadi ini. Dia Kami pun kaget kalau udah masuk. seperti nyaman di sini. Nyaman. Nyaman di sini. Dan Terus habis nyaman? ya nggak mau Kayak tinggal, kayak jin-jin sini. Kita ada nyaman di tinggal lah kita. berteman. Oke, nih Pal, nampak nggak? Udah masuk ceritanya, udah nyaman. Dia udah masuk. Iya. Cuman udah diceritakan tadi. Sudah. Udah tadi pernah cerita. Ada lagi yang nyangkut, maksudnya dia mau menyampaikan sesuatu nggak? Nggak ada dia yang ninggalin itu karena tadi pas dia masuk belum selesai dia cerita masuk jin itu. Ada jin besar. Iya, tiba-tiba. Jadi dia nggak takut sama jin itu karena dia anggap dia semua yang teman dia. Jadi kita tanya mau dibantu atau apa di sini, tidak, saya sudah merasa nyaman dia di sini. Tapi sosok jin tadi malah nyuruh kita ke sana. Enggak, sosok jin tadi keras melarang kita untuk pergi ke sebelah. Enggak bang, malah kita disuruh ke Sebelah mana? Ada. Jangan Tidak. kita hancur. Kita hancur kalau kita ke sana. Ini sosok ini nih kayak pas kita masuk dia kaget. Jadi kayak lebih nutup, kayak kaget, takut, kaget campur aduk. Jadi makanya itu lebih nutup mulutnya. Cuman pas nutup mulut itu nggak tahu kenapa dia nutup mulut. Mungkin ada yang disembunyikan dia, gitu. Terus juga
energi di sini panasnya luar biasa. Yes. Kita Belakang. bertiga di atas itu udah dari gambar udah banyak lempar-lempar, ya kan? Dia melarkan. Badan aku berat. Ini panas, belakang aku panas sekali. Di sosok yang kedua. Sosok yang kedua pocong gambar tangan badan semuanya, cuma paru-paru. Apa ini udah masuk? Ini Udah? yang disampaikan kepada dari cewek itu. Ah. Dia sering menampakkan kepalanya dekat kaca. Laki-laki. Iya, laki-laki. Pocong ini di atas. Di atas. Di atas. Dia nggak tahu kenapa anggota badannya itu udah hilang semua. Jadi cuma tinggal ini aja. Tinggal organ Iya. dalam. Akmal pun bilang mungkin ini nggak bang yang masuk, maksudnya sering sampai Nunjuk kepalanya. kepala aja. Dia suka ngelihat. Nah ini yang disampaikan sama perempuan tadi. Perempuan. Yang ini dia nyampaikan inilah orangnya yang sering tampakkan menunjuk. Oh, jadi Di kita atas. dapat dua sosok penting malam Ya, ini. sangat penting. Yang ini sudah masuk, kalau yang ini belum masuk. Dan kita kayaknya dia lebih ngerasain nggak terlalu sakit sih kalau ini. Nggak tahu ya kenapa. Kalau untuk abang pribadi, abang nggak ngerasain dia nggak terlalu sakit. Ini dengan kondisi betul. Ada hal yang lain. Umpal. main dua. Tapi lebih ke mual kalau ke dia. Misalnya kan ini pocong nih kan. Kalau ngontak ke Bang Odi, memang dia kayak udah nggak ada beban. Kalau ini kayak nggak ada beban, terus dia udah biasa aja. Cuman mual, nggak tahu kenapa mual. Yang aku dapat pun lebih ke satu kalau untuk laki-laki. Untuk laki-laki nih atau kayak suami istri yang udah pisah. Itu yang aku dapat paling pertama ininya. Ini kayak dia punya istri tapi udah cerai. Gitu itu yang pertama aku dapat. Om tahu kali. Ada yang dapat satu pandangan dengan Dia dalam keadaan sama istri sudah menyendiri. terus anak yang dia lahirkan gila. Nggak tahu kenapa. Itu yang aku dapat, anak yang gila, yang anak dia gila dari kecil, maksudnya nggak ada pewarasan gitu. Ini Setelah dia dapat anak itu dia cerai. Itu gimana? maksudnya apanya? Mereka bercerai karena mendapatkan anak yang datang. Oh, coba ini nggak bisa normal. Kamu ada masalah apa sebelumnya sampai hilang anggota badan, tinggal organ yang penting seperti paru-paru? Ada apa masalahnya? Apa sebabnya? Istri kamu kenapa? Istri kamu mengorbankan kamu dalam hal apa? Menuntut ini. Seperti kayak ditumbalkan gitu ya. Oh, jadi dia seperti pemuja setan. Tapi istrinya, dia ini juga Kamu sama sebagai dan anak sempat dibuat gila sebelum anak lahir ya. ini kita karena perbuatan azab atau gila. Memang dibuat maksudnya kayak sengaja dibuat gila, kayak tekanan gitu. Sengaja dibuat. Anak kamu sengaja dibuat gila seperti apa? Diapain sama istri? Dipukul. Dalam usia berapa sering dipukul anak Anda? Maksudnya baru lahir itu udah nggak dapat kasih sayang. Terus baru lahir udah tidak dianggap seperti anak gitu. Karena kondisinya. Kepalanya sering dipukul. Ya.
Jadi yang dimaksud itu kayak baru lahir dipukul, maksudnya kayak gini loh, dia baru lahir udah kayak dianggap Kasih sayang kita bang ya. itu kayak dianggap dia anak. Iya. Ini Bukan aku. bahasa kayak yang kita dapatkan, kehadiran dia nggak diharapkan, Nggak dianggap. Jadi kalau yang pada sadis sekali, sambil dipukul kalau bisa kau mati, kau nggak kau harapkan. Iya, itu kayak ada suatu seperti permasalahan sedikit, terus yang diobjekkan anak sedangkan masih butuh kayak ASI gitu. Yang aku dapat kayak kekerasan di tempat tidur yang kayak lebih ke anaknya. Jadi ketika mereka bertengkar, tapi anaknya yang jadi sasaran. Yang dibilang tadi, laki-lakinya sering menyendiri, maksudnya kayak gini. Ketika bertengkar, laki-laki itu lebih pilih ngalah, Iya. menangin emosi. anaknya jadi pelampiasan ibunya Isi. sendiri. Cuman kayak mengabdi setan itu dia sebelum dia atau apa Kalau itu kayaknya lebih dari hal kecil itu kayak dia tuh ngedon dalam suatu kehidupan, tapi pilih cari kaya Jalan pintas. Itu yang abang dapat. Dia mengikuti kayak pemuja setan itu untuk meminta kekayaan. Iya. Dan menumbalkan diri yang harus ditumbalkan, yang ada ikatan darah seperti ya suami, anak, keluarga. jadi suami Aku makin dalam mendapat pandangannya kayak ini dukunnya laki-laki, ini Ya, laki-laki. perempuan minta tolong sama orang pintar, maksudnya dukun laki-laki. Terus kayak ada juga maksudnya mengorbankan sesuatu ke laki-laki ini, kayak mengorbankan kasih sayang, kayak lebih ke ini apa, si perempuan berkasih sayang sama si Dukun. Masuk sama abang. kayak gitu. Dia rela menyerahkan apa saja ke dukun itu, yang penting dia bisa kaya. Walaupun itu ya bisa kita bilang maaf harus ditiduri sama dukun. Iya. jadi istrinya dari belakangnya itu Iya. Jadi ini suaminya sebenarnya pertamanya tidak tahu menahu. Nah, itu. Dia hanya memfokuskan pernah kedapatan sama dia, anaknya itu yang masih kecil itu yang harus mendapat kasih sayang, dapat ASI, tapi malah disiksa seperti binatang. Nah itu yang didapat. Dan makanya itu yang abang bilang tadi menyendiri, betul kata abang. Suami ini coba mengalah dan cari kayak jalan solusi sendiri, cuman nggak kuat, dan akhirnya karena mereka kayak dukun sama istri ini sudah menjalin hubungan, harus kayak apa namanya, suaminya harus dikorbankan biar mereka bisa menjalin hubungan dengan kayak nggak ada halangan lagi sih yang bisa dibilang. Kalau didalangi lagi lebih dalam kali. karena dia lebih ke mengorbankan, ya pada dasarnya dia berselingkuh. Terus yang kedua sebenarnya juga si perempuan berat yang aku dapat pandangan dari lelaki tersebut, entah betul berat, entah dia masih ngebela perempuannya. Kalau yang aku dapat dia masih ngebela istri dia. Iya, kayak gitu aku dapat. Kemana? ke sebelah mungkin udah di sini mau Jadi kalau untuk sosok yang kita bilang sangat penting di tempat ini, tinggal satu lagi. Jadi ya Iya, tadi udah dapat semua ya, maksudnya dari yang nengok ke luar, aktif, yang penjaganya, terus perempuan berbaju putih yang sering. Cuma satu yang kita dapat. Sahabat jadi dua jin yang masuk tadi sama si ceritanya. Pertanyaan kita tuh langsung stop di situ. dan salah satu sosok jinnya topik ya ini tadi pernah dinampak bapak itu Dan satu yang dari satu tuan tiga tuan nama Wawan ada. Apa? Aku malam ini nggak gambar sosok negatif ya, pernah negatifnya yang betul. Enggak, ini tapi kalau kayak abang gambar dia akan masuk ke Wawan yang untuk sobat putih ya. Ya udah gimana? lebih dia bang aku lebih apa sebelah sana bang tadi kami Ya udah gini aja, maksudnya ya udah kita di sini gedung tamu kita ada dapat mereka, nanti sisanya dibantu doa. Kita nggak tahu di depan atau di sebelah. Iya, sebelah. Sebelah apa yang didapat itu kayaknya
kita lebih ngatur lagi karena energinya mungkin panas maksudnya besar. Kepala tuh di pusing. Makanya aku malam tuh jangan, karena aku baru di celana baru dan sobek. Tadi aku dengar kayak ada suara lagi Di sebelah. Ya udah guys, mungkin kita akan sebelah tapi kita akan berunding lagi istirahat. Ya mungkin sampai di sini dulu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita istirahat dulu sekitar 10 menit.